Cek cek 1 2 3. Tes 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 1. Cek cek cek. Tes tes. Waduh aja. Bener. Tes 1. Maaf. Tes tes 1 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita masih diberi umur panjang dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat sehingga nanti ketika bertemu dengan Ramadan kita bisa melaksanakan amalan-amalan baik berupa puasa, sholat malam maupun tadarus dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa pula salat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Kita akan melanjutkan yaitu masih bab sholat dari kitab Bulughul Maram. Hadis yang kemarin kita baca, at-tijarah fil masjid, jual beli di dalam masjid, kemarin sudah ya. Kemudian menegakkan hukuman di masjid kemarin juga sudah, itu tidak boleh juga ya. Terkecuali nanti li'an. Nah, li'an itu justru harus di masjid. Li'an itu sumpah antara suami istri. Suami menuduh istrinya zina, istrinya menolak. Nah, maka kalau seperti itu nanti masing-masing bersumpah. Dan itu sumpahnya di hadapan khalayak ramai di masjid, jadi semua mendengarkan. Namanya apa? Li'an. Karena suami nuduh istri selingkuh, zina, tapi tidak punya bukti, tapi yakin. Nah, maka bisa bersumpah. Si istri juga bisa menolak, dengan sumpah juga. Makanya li'an itu nanti tidak bisa ketemu selama-lamanya, tidak bisa rujuk, tidak bisa apalagi kalau li'an ya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-khaymah fil masjid lil mardo, membuat kemah di masjid bagi orang yang sakit, membuat tenda. Boleh atau tidak?
Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari sahabat dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, usiba Sa'du yaumal Khandaq. Sa'ad bin Ubadah itu terkena senjata pada perang Khandaq. Ya, jadi Sa'ad bin Ubadah. Fadaraba alaihi Rasulullah sallam khaymatan. Maka kemudian Rasulullah SAW membikinkan bagi Sa'ad sebuah tenda, kemah, fil masjid, di dalam masjid. Untuk apa? Liya'udahu min an qarib, supaya Rasulullah itu bisa menjenguknya dari dekat. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa Sa'ad bin Musa'ad itu? Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad adalah yaitu Sa'ad bin Mu'ad al-Aus. Ya. Beliau berislam yaitu dari Bani Abdul Ashal, ya. Dan Rasulullah menyebut Sa'ad bin Mu'ad adalah yaitu Sayyidul Ansor, yaitu penghulunya orang Ansor. Ya. Dan di perang Khandaq beliau terkena luka di akhul. Akhul itu urat, sarafnya terkena senjata. Ya. Ya. Maka kemudian apa? Darah tidak bisa berhenti sampai beliau meninggal dunia setelah 1 bulan. Ya. Kemudian akhul itu apa? Akhul itu adalah urat di tengah-tengah ziro. Ziro itu dari ujung jari sampai siku, namanya ziro. Nah, di tengah-tengahnya ini uratnya itu terputus, sehingga darah keluar terus dan tidak bisa berhenti. Ya, darah tidak bisa berhenti sampai kemudian beliau meninggal. Dan meninggalnya di masjid. Nah, ada kisah kematian Sa'ad bin Mu'ad ini mengguncangkan arsy Allah, sampai arsy pun berguncang karena kematian Sa'ad. Arsy itu kan makhluk paling besar, tapi arsy itu berguncang kematian Sa'ad bin Mu'ad. Nah, nanti kalau dalam sirah itu bisa dikaji tentang siapa Sa'ad bin Mu'ad. Nah, kalau di sini dari sisi fikihnya. Ya, kemudian fikih hadis yang pertama, jawazun naum fil masjid, bolehnya tidur di dalam masjid. Nah, boleh tidur dalam masjid. Ya. Tapi ada juga masjid ya, ada tulisan dilarang tidur di masjid. Hah? Banyak ya. Padahal ini Sa'ad bin Mu'ad itu justru 1 bulan di masjid dalam keadaan sakit. Dibikinkan kemah di situ. Ya. Supaya apa? Supaya Rasulullah kalau jenguk setiap saat itu dekat. Karena rumah Rasulullah kan samping masjid. Nah, Sa'ad bin Mu'ad itu orang Ansor. Ya, supaya apa? Supaya Rasulullah kalau jenguk tidak perlu ke rumahnya jauh, di masjid. Ya, zaman dulu ya, zaman dulu. Nah, jadi bolehnya tidur di dalam masjid, ya. Dan boleh juga tinggal di masjid bagi orang yang sakit. Nah, seperti Sa'ad bin Mu'ad ini tinggalnya di masjid Rasulullah SAW, padahal punya rumah. Cuman apa? Masalahnya supaya Rasulullah dekat. Ya, tinggal di masjid juga boleh bagi orang sakit. Ya. Meskipun luka itu karena luka. Nah, lukanya itu sakitnya karena luka tadi. Ya. Maka terkadang ada masjid yang jadi tempat pengungsian juga ya. Ada bencana, mengungsi di masjid. Nah, itu. Tidur di situ. Ya, tinggal di situ boleh. Kemudian yang kedua, fikih hadis, at-targhib bi ibadatil marid, yaitu adanya semangat atau anjuran walaupun sakit ya tetap beribadah. Sampai-sampai saat pun dibuatkan kemah di dalam masjid. Jadi sakit pun tetap diberi semangat untuk beribadah. Apalagi kalau sakitnya itu memang menjelang kematian kan. Nah, sudah. Bisa lebih khusyuk, bisa lebih konsentrasi. Kenapa? Sakit. Wah, ini
sebentar lagi meninggal dunia. Kalau saya tidak khusyuk nanti takut kan gitu. Ya, mungkin beda ya, kita sehat sholat dengan waktu sakit sholat beda rasanya kan gitu. Beda. Dan di sini ada hadis-hadis yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatil jihad fisabilillah, disyariatkannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Khandaq ini Sa'ad bin Mu'adz terluka karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa difa'anin nafsi, dan juga disyariatkan untuk membela diri. Membela diri itu apa? Syariat juga. Makanya kalau kita mau dirampok, mau dirampas hartanya, ada anjuran untuk membela diri. Iya. Hanya mengalah ya, mau dirampok ngalah aja lah. Daripada nanti dituntut sama pencurinya, perampoknya. Ya, angel-angel, bahasa orang Jawa angel is angel. Ya kalau semacam itu nanti perampok itu tambah berani kan. Ya, ketika ngerampok dia tidak berani, yang dirampok tidak berani ngelawan. Nah sudah menyuburkan apa? Dan itu ada pengacaranya juga ya. Ada pengacaranya juga. Penjamret itu juga manusia kan begitu. Kalau tidak dikejar dia tidak akan mati ya. Paling ruginya 1 juta 2 juta. Tapi ini yang dikejar apa? Tulang punggung keluarga. Nah, jadi rame polemik. Ya. Jadi disyariatkannya untuk membela diri atau mempertahankan harta. Nah, ini mempertahankan harta ini. Ya, mempertahankan harta. Atau kehormatan atau agama. Jadi memang agama itu kan untuk apa ya? Ada 5 unsur pokok itu yang memang itu diutamakan, nyawa, harta, kehormatan, agama. Itu harus dibela juga. Ya. Kemudian yang keempat, ajarhu fil jihad, luka di dalam jihad. Nah ini Sa'ad bin Mu'adz itu terluka ketika berjihad. Fahuwa fisabilillah, maka luka itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kemudian mati karena luka tadi, maka dianggap mati fisabilillah. Meskipun matinya tidak di medan perang. Seperti Sa'ad bin Mu'adz, dia meninggalnya bukan di parit Khandaq, tapi 1 bulan setelah perang Khandaq, tapi karena luka di perang Khandaq maka dia dikatakan juga mati fi sabilillah. Walaupun dia matinya di Masjid Nabawi. Itu. Cuman wallahu alam ya, mungkin kalau seperti ini tetap dimandikan atau tidak, karena matinya bukan di medan perang saat itu. Tapi setelah 1 bulan di rumah. Yang kelima, jawazu dorbil khaymah fil masjid, bolehnya membikin tenda atau kemah di masjid. Boleh. Yang punya tenda nanti ke masjid iktikaf, ya kan? Di pojok sana biar tenang. Maksudnya iktikaf biar enggak ngobrol sama temennya kan gitu. Jadi menyendiri, betul-betul menyendiri. Ketika dibuka tahu-taunya tidur. Sama saja. Nggak apa-apa. Hah? Ya. Tambah takut ya. Dan istri-istri Rasulullah itu juga ketika iktikaf juga di masjid dibukakan tenda supaya tidak kelihatan. Ya. Kalau di Tarakan ini juga sudah mulai ya, beberapa tempat masjid itu perempuan juga itu iktikaf. Ya. Perempuan ibu-ibu juga sudah mulai ikut iktikaf, walaupun tidak 10 hari penuh, paling malamnya saja, dari malam sampai sholat subuh. Ya, jadi seperti itu. Bolehnya mendirikan kemah atau tenda.
Hadis yang berikutnya, al-la'bu bil hirab fil masjid. Bermain dengan alat-alat perang di masjid. Wa anha, dan darinya juga dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu yasturuni. Aku melihat Rasulullah SAW itu menutupi aku. Wa anzur ilal Habasyah. Dan aku saat itu sedang melihat orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah itu berarti orang Afrika. Apa? Yal'abuna fil masjid, mereka sedang bermain di masjid. Titik-titik sampai selesai al-hadis, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menerangkan Aisyah pernah melihat orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid. Tapi bukan main pingpong, main bola, kejar-kejaran, bukan. Ya. Mereka itu bermain apa? Menggunakan alat-alat jihad, gitu loh. Nah, maka boleh seperti itu. Ya. Dalam hadis yang panjang, hadis Imam Bukhari, Aisyah mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah SAW ala babi hujrati. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW itu di pintu kamarnya. Wal Habasyah yal'abuna fil masjid, sementara orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid. Jadi Rasulullah melihatnya dari sisi sana, pintu sana, melihat. Ya. Dan Rasulullah kemudian menutupi aku dengan ridaknya. Ridak itu baju atas. Ya, jadi Aisyah diberi penghalang. Sementara aku melihat mereka. Jadi Aisyah sedang melihat apa? Orang-orang sedang bermain perang-perangan di masjid. Ya. Ya. Wal Habasyah, dan orang-orang Habasyah tadi mereka bermain dengan alat-alat perangnya. Alat-alat perang itu ya bisa tombak, bisa panah, atau bisa tameng, kan begitu. Siapa orang Habasyah itu? Yaitu manusia yang warnanya hitam dan sudah masyhur bihirobihim, dengan alat-alat perangnya. Jadi orang Habasyah itu memang ahli dalam mempermainkan alat-alat. Salah satunya adalah Wahsy, kalau tidak salah ya. Wahsy itu kan budak hitam, ahli memainkan tombak, gitu kan? Nah, itulah yang membunuh Hamzah di perang Uhud. Nah, jadi kalau dalam filmnya Risalah itu ada perempuan nari-nari, kan gitu kan? Di atasnya itu dikasih apel kayak gini sambil gerak-gerak. Nah, Wahsy itu bisa membidik apa? Apel yang di atas kepala wanita yang sedang menari tadi. Nah, itu kelihayannya mereka. Nah, ya. Itu. Jadi memang ya betul-betul ahli ya, betul-betul ahli. Kalau dalam medan perang tuh memang betul-betul ahli semua sudah. Hah? Oh, sniper sekarang ya. Nah. Sniper atau apa namanya, penembak jitu. Tapi lain tuh ya, sniper penembak jitu lain juga ya. Tuh. Ya, jadi seperti itu. Fikih hadis pertama, jawalul la'bi, bolehnya bermain bisilah dengan alat-alat senjata dan yang semisalnya dari alat-alat untuk jihad di masjid. Boleh. Wa yaltahiqu bihi ma fi ma'nahu min asbabil muayyanah 'alal jihad wa anwa'il bir. Dan yang semakna dengan alat-alat perang itu adalah yaitu sesuatu yang bisa menolong berjihad dan macam-macamnya. Pokoknya permainan itu bisa apa? Bisa membantu jihad fisik ataupun keterampilan tadi. Dan boleh memasukkan mereka di masjid. Jadi orang-orang itu boleh latihan di masjid, kan begitu.
masjid. Ya. Dan memasukkan alat-alat perang tadi di dalam masjid. Ya. Tapi bukan hanya sekedar untuk permainan, tapi ada niatnya untuk apa? Untuk melatih tadi. Karena sekedar main-main, itu tidak boleh. Harus ada tujuannya. Yang selanjutnya, bolehnya seorang wanita melihat permainan laki-laki. Jadi seorang wanita boleh melihat permainan laki-laki. Sebagaimana Aisyah melihat orang-orang Habasah latihan bermain senjata. Yang dilihat permainannya ya. Yang dilihat permainannya. Ya, kalau di sini tanpa melihat badannya, jasadnya. Nah. Jadi yang dilihat itu bukan bukan badannya kayak apa, wajahnya bukan, tapi permainannya gitu loh. Secara umum kan begitu. Adapun wanita perempuan memandang wajah laki-laki yang mahram ajnabi jika dengan syahwat maka ini haram. Jadi perempuan melihat wajah laki-laki tapi dengan syahwat, wih gantengnya, ya kan, apalagi hidungnya, itu di sini ulama sepakat tidak boleh. Boleh. Dengan dengan syahwat boleh. Bagaimana kalau kita mengagumi itu kan apakah itu sama dengan sahabat? Aku bukan sahabat kan kadang-kadang ketinggalan tapi dia itu mengagumi gitu aja. Ya, kalau syahwat kan kita tahu ya, nafsu lah ya. Nah, itulah. Jadi melihatnya dengan apa? Nafsu. Itu yang yang tidak diperbolehkan. Adapun kalau hajat itu kan ya tergantung juga. Misalnya kita lagi beli di toko, penjualnya perempuan. Ya kan? Ya paling enggak tetap mandang kan gitu. Kalau mandangnya nggak secara langsung melalui objek gimana? Ya. Iya, intinya kalau dengan syahwat aja yang dilarang ini. Ya, intinya dengan syahwat yang dilarang. Ada qaid. Nah, para ulama juga beda pendapat ya. Jadi kalau di sini dengan syahwat yang tidak boleh. Ya, penasaran. Nah, gitu. Tapi jika tidak dengan syahwat dan tidak ada fitnah, nah maka di sini ada dua pendapat. Artinya ketika melihat yang sepakat, ulama sepakat wanita memandang wajah laki-laki dengan syahwat ini haram. Sepakat dengan syahwat. Ya, berarti sama ya. Laki-laki melihat wajah perempuan dengan syahwat juga sama. Kecuali ya istrinya kan gitu. Nah, ini ajnabi itu adalah yang bukan mahram. Ya. Adapun memandang wajah tanpa syahwat, maka di sini ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya seperti tadi, kita lagi di pasar jual beli atau seorang guru ngajar, ya kan? Nah, itu kan hindari. Kemudian yang selanjutnya, hadis ini menunjukkan penjelasan bahwa Rasulullah SAW itu orang yang rifah itu lembut kepada istrinya, lembut, penuh kasih sayang, dan
bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. Buktinya apa? Ketika Aisyah melihat itu, melihat laki-laki bermain, Rasulullah tidak melarang, cuman dia ditutupi. Tapi tetap bisa melihat, kan begitu. Ya. Ada yang mengatakan saat itu Aisyah belum balik. Belum balik, jadi masih kecil. Tuh. Ya, kecil. Yang mana orang-orang barat dulu kan menganggap Rasulullah itu apa? Bahasanya pedofil ya. Ya kan? Karena istrinya Aisyah itu masih umur 9 atau berapa tahun kan begitu. Tapi ternyata kalau kemarin kita baca berita Epstein file, ya kan? Nah, itu justru orang-orang barat itu justru itu, ya kan? Itu anak-anak usia 12, 14 itu. Nah, kalau ndak baca berita ndak tahu ya, ndak tahu. Epstein. Yang selanjutnya, tidurnya perempuan di masjid. Boleh ndak perempuan tidur di masjid? Nah. Wa anha, dan dari Aisyah juga. Anna walidata Sauda, sesungguhnya budaknya Sauda. Walidah itu berarti budak yang sudah dimerdekakan. Anna walidata Sauda, sesungguhnya budaknya Sauda, kanalah hibaun fil masjid, dia mempunyai tenda di dalam masjid. Nah, jadi perempuan punya apa? Tenda di masjid. Fakanat ta'tini, kemudian mereka mendatangiku. Dia mendatangiku. Kemudian wanita ini mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa ini hadis-hadis di masjid ini Aisyah tahu ya? Karena Aisyah kan melihat di situ aja. Aisyah itu buka jendela sudah bisa melihat masjid, kan begitu. Jadi hadis-hadis yang pertama, kedua, tiga ini dari Aisyah semua. Tentang tadi siapa? Sa'ad bin Mu'ad dibuatkan kemah di masjid sampai meninggal dunia. Kemudian ada orang-orang Habasah bermain-main di sini, juga Aisyah yang tahu. Nah ini juga sama. Ada seorang perempuan itu membikin kemah di masjid. Kemudian dia datang kepada Aisyah. Fahaddatsu indi, kemudian berbincang-bincang. Sampai seterusnya. Ya, itu. Fikih hadis pertama. Ya. Yajuzu naumul mar'ati fil masjid, bolehnya perempuan tidur di masjid. Ya, kalau sekarang ya mungkin pas itikaf. Nah, beda ya kalau larangan ya. Kalau haid kemarin sudah ada ya. Haid itu ada larangan-larangannya. Ya. Sudah kan kemarin ya? Sudah, berarti ada hadisnya. Dan dari sini fikih Imam Bukhari meletakkan bab ini di dalam bab ini, masjid ini. Bolehnya wanita bermalam di masjid, Imam Bukhari meletakkan di bab ini. Maka boleh tidur di malam hari, mabit itu berarti tidur di malam hari, ataupun makil itu tidur di siang hari di dalam masjid. Bagi orang yang tidak punya tempat tinggal dari kaum muslimin. Jadi kalau memang tidak punya rumah, boleh tidur di masjid. Kalau berani. Karena biasanya masjid itu katanya banyak jin, ada jinnya juga kan. Ya. Kalau sendiri tidak berani, tapi kalau ada temannya berani kali. Jadi bolehnya orang yang tidak punya rumah, dia miskin, boleh tinggal di masjid. Baik laki-laki maupun perempuan, selama aman dari fitnah. Boleh. Dan bolehnya membuat kemah atau tenda dan semisal di dalam masjid. Makanya seperti dulu Abu Hurairah kan tinggalnya di masjid karena tidak punya rumah. Ahlu Sufah itu sahabat-sahabat Rasulullah yang tidak punya rumah tinggalnya di masjid. Ya. Tuh. Jadi sahabat Nabi itu ada yang kaya, ada juga yang miskin. Yang miskin tinggalnya di mana? Di masjid.
Makannya dari mana? Ya terkadang dari jamaah ini yang membawakan makanan. Sampai kisahnya Abu Hurairah sampai pernah sehari 2 hari tidak makan kan? Ya, mengharap ada orang memberi makan. Tapi kan Abu Hurairah malu untuk minta makan kan? Jadi ketemu Abu Bakar apa? Diajak ngobrol-ngobrol. Maksudnya Abu Hurairah supaya Abu Bakar tanya sudah makan atau belum kan begitu. Ternyata Abu Bakar tidak paham gitu. Ya, datang Umar bin Khattab juga sama. Pura-pura ini Abu Hurairah ngobrol-ngobrol, tanya ini tanya ini. Ternyata juga tidak ngajak makan juga. Baru ketemu Rasulullah paham. Oh ini ngomong tuh ada maksudnya ini. Sudah makan belum? Nah, gitu. Baru. Kemudian yang selanjutnya, ya. Jadi Imam Bukhari itu melepaskan bab ini ya. Bolehnya laki-laki menginap di dalam masjid dalam itu ini. Ya. Yaitu tentang ashabu sufa. Ashabu sufa itu ya mereka orang-orang miskin. Ada 3 hadis ya yang berkaitan dengan masalah ini. Satu lagi ya. Satu lagi. Al-buzak fil masjid, meludah di dalam masjid. Kemarin pernah disinggung ya, meludah di dalam masjid. Tapi ini ada hadisnya lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qol, dan dari Anas semoga Allah meridhonya, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, al-buzaku fil masjidi khoti'atun, meludah di dalam masjid itu adalah khoti'ah, kesalahan. Ya, itulah merupakan kesalahan dan berdosa. Meludah di dalam masjid itu kesalahan dan berdosa. Wa kafaratuha, dan kafarahnya atau hukumannya apa? Zan daf'uha, yaitu apa? Menghilangkan tadi. Kalau sudah ngotori, ya dia yang membersihkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Itu ludah, apalagi kalau najis kan begitu. Ya. Baik ludah itu dari mulut atau dari tenggorokan. Gitu ya. Sama, apalagi kalau dari tenggorokan kan, nah sudah. Oh, kemarin sudah kan dibahas kan ya. Anda ingat kalau di sini ada makanan, pas sholat ditelan batal. Satu setengah butir nasi lah, oh terasa ini. Pas sholat ditelan batal. Nah, ya dikantongi tadi ya, boleh dikantongi, diambil, masukkan kantong. Ya. Ya, memang kalau hadisnya itu meludah, karena meludah itu mengotori masjid juga, ya kan? Kalau sampah sama enggak? Kayaknya juga, ya memang sama-sama kotor ya, sama-sama kotor, walaupun tidak najis. Ya, karena masjid itu memang untuk harus bersih kan begitu, rumah Allah kan begitu ya, rumah Allah. Ya maka dijaga juga. Dijaga jangan sampai kita membuat masjid itu kok kotor, termasuk sampah-sampah kan begitu. Karena saya pernah menemukan itu membuat kotoran di dalam masjid itu hukumnya juga haram juga, kita pernah membaca gitu. Maksudnya kotoran itu mungkin jenis bungkus-bungkus snack atau minuman itu, atau bungkus-bungkus permen atau apa gitu. Ya jadi itu panitia takmirnya nanti tanggung jawab itu paling enggak kan. Kalau membuat acara besar seperti itu ya setelah itu harus dibersihkan.
Ya, harus dibersihkan supaya tidak terkena hadis ini kan begitu. Nih, khotiatun. Ya. Fikih hadis pertama. Al-buzaq fil masjid khotiatun mutlaqon. Meludah di dalam masjid itu merupakan kesalahan secara mutlak, tidak ditolerir berarti. Tidak ada ditolerir kan gitu. Kesalahan secara mutlak. Ya. Baik karena itu memang harus meludah karena perlu meludah atau tidak. Iya kan? Meludah itu kan kadang-kadang karena memang perlu meludah atau karena memang tidak ingin meludah tapi meludah kan begitu. Nah, jadi mutlak. Nah, kepengin meludah misalnya apa ya? Biasanya kita meludah kenapa? Ya bisa, betul. Karena sama manusia aja kalau diludahi kan marah kan? Manusia diludahi aja marah. Ketemu temen kita meludah aja marah dia kan. Walaupun kita meludahnya ke sini gitu loh. Dengan meludah bisa kusuk kan? Ya kalau memang kusuk itu beda. Kalau kusuk ya tetap terus saja. Karena orang namanya sholat itu pasti perjuangan. Ya, mesti gangguan setan datang pikiran-pikiran mengingatkan kan begitu. Ya sudah kembali lagi fokus terus itu sampai salam nanti. Ya. Ya, kalau waing mungkin untuk menghindari itu tutup, ya kan? Kalau enggak nanti kesana kemari kan? Apalagi sholat jamaah, nah, nanti kanan kirinya waktu sujud, gitu. Waing, ya kan? Ya, meludah di dalam masjid itu merupakan kesalahan dan baginya orang yang meludah tadi sebagai tebusannya, maka apa? Maka dia harus membersihkan itu tebusannya gitu loh. Dia yang ludah ya dia yang bersihkan. Ya, karena dia yang berbuat yang bertanggung jawab kan begitu. Iler ya beda ya iler ya. Iler itu tidak sengaja ya, tidak sengaja ngeces ya. Dan kalau ngantuk tidur ya nanti dibersihkan lah kalau dia ngiler. Nanti kalau itikaf ya, nah itikaf malam-malam tidur ya bisa itu sama. Cuman kalau ngiler kan tidak sengaja ya, tidak sengaja. Nah dijaga. Ya. Iya itu karena masjid zaman dulu itu kan dari tanah, dari pasir kan, jadi tidak masalah. Maka nanti di sini kalau masjidnya itu dari pasir, ketika dia ngeludah, maka tebusannya apa? Ditimbun. Nah itu, ditimbun di apa? Ya diuruk gitu kan. Nah itu bersih lagi. Tapi kalau di sini kan tidak bisa. Kita meludah di sini di karpet, ditutupi pakai apa? Pasir tambah kotor ya harus Nah, jadi meludah atau ketika di rumah itu bisa kan, itu memang karpetnya sendiri ya kan, daripada membatalkan sholat meludah ke kiri. Tapi ketika itu mungkin di rumah atau di masjid yang di situ cuma rumput atau tanah atau pasir. Kalau di karpet dia tetap ya harus dipel nanti kan gitu. Hah? LDI. Ya. Nah, di sini diterangkan kalau mereka meludah di sini tebusannya itu ditimbun dengan pasir, ditimbun dengan pasir. Ya. Jadi misal meludah gitu ya sudah ditimbun dengan pasir. Apa? Bisa pakai kaki.
Atau pakai tangan juga bisa. Kan itu gerakan sedikit, asal ada hajat kan diperbolehkan. Nah, bisa. Iya, ya, bisa. Dan itu pun di masjid. Kalau tidak di masjid mungkin tidak perlu dibersihkan juga kan. Misalnya di tanah lapang kita meludah, lagi sholat meludah. Nah, tidak bersihkan tidak masalah. Ya itu dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada habis Ramadan kan. Masih terakhir atau masih sekali lagi nih? Oh, Rabu ya. Malam Rabu ya. Ya kita akhiri dengan doa kafaratus subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.